Yo, what up guys, back lagi di channel Insana guys, and welcome to Crypto Time. Yo, dimana gua akan bahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan pada video kali ini ada yang menarik ya, karena pada malam ini atau pada hari ini terjadi banyak sekali koreksi ya. Sebelum masuk pembahasannya, gua ada informasi penting. Kalau ini ada sebuah website yaitu namanya thisbito.com, dimana ini adalah sebuah website free online cryptocurrency chat room untuk semua orang. Jadi dimana teman-teman bisa membuat sebuah room chat dan juga diskusi tentang cryptocurrency, dan ini sebuah website khusus membahas cryptocurrency, dan di sini sangat menarik sekali guys. Jadi apabila kita nyangkut misalkan di koin apa ya, nah kita bisa diskusi sesama para owner koin itu gitu. Jadi kita bisa saling diskusi lah untuk kedepannya seperti apa, proyek-proyek kedepannya seperti apa. Menurut gue ini sangat bagus sekali karena ini bisa diakses oleh semua orang, siapapun bisa gitu, dimanapun bisa. Gampang sekali, tinggal masuk ke thisbito.com, oke? Dicek ya, linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Nah sekarang kita masuk ke coin market cap ya, dimana pada hari ini 24 jam terakhir ini banyak sekali terjadi koreksi, banyak sekali koreksi ya. Tapi kalau kita lihat ya, saat Bitcoin koreksi, lihat di sini Ethereum dan BNB dia masih stay dalam keadaan kondisi masih dalam profit ya. Ethereum naik 5%, BNB naik 2%. Ini sesuai dengan apa yang gua bahas tentang Bitcoin dominance. Kalau kalian nonton video gua sebelumnya, kalian coba tonton satu video sebelum ini atau dua video sebelum ini, kalian tonton tentang mengenai Bitcoin dominance. Jadi Bitcoin udah nggak begitu berpengaruh terhadap big altcoin ya. Di antaranya seperti Binance dan Ethereum. Jadi pergerakan Bitcoin udah nggak akan begitu berpengaruh terhadap altcoin besar. Lihat di sini market cap kedua ya, Ethereum. Di sini market cap ketiga ya, BNB ya. Di sini market cap kelima ya, Dogecoin ya. Dan lihat Cardano hanya koreksi sekitar 2%, sedikit saja tipis. Polkadot hanya koreksi tipis. Lihat Litecoin naik 11%. Chainlink malah naik 1%. Ini salah satu koin yang gua suka juga, udah gua rekomendasikan juga. Ini koin-koin yang kuat ya, koin-koin yang stabil, koin-koin yang tahan banting. Jadi intinya Bitcoin dominansi semakin kesini semakin turun ya. Kalian kita lihat lagi ke chart Bitcoin dominance, kita lihat Bitcoin dominance terhadap altcoin semakin bearish ya, semakin turun. Jadi jangan khawatir, sekarang waktunya adalah kita kembali ke fundamental koin masing-masing ya. Jadi pengaruh Bitcoin terhadap sebuah koin itu nggak akan begitu impact ya. Mungkin hanya impact beberapa detik, beberapa jam saja. Tapi untuk kelanjutan ke depan, menurut gua ini kembali ke fundamental koin masing-masing. Sekarang yang akan gua bahas, yang akan gua tekankan adalah Bitcoin versus Ethereum. Dimana kita lihat pergerakan Ethereum hari ini ya. Gua masih sangat ingat ketika gua merekomendasikan Ethereum di saat harga di sini ya, di harga sini, di harga 18-an. Kalian coba lihat video gua tentang Ethereum ya. Apa yang terjadi setelah gua membuat video Ethereum? Saat itu langsung koreksi. Lihat, saat gua nggak salah ngomongin di sini ya, dia sempat naik terus dia langsung dibawa koreksi. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Pada kolom komentar, "Bang, ini Ethereum gimana bang? Ethereum gimana bang?" Gini ya, menurut gua kalau kita ngelihat terhadap sebuah koin, pandangan kita terhadap sebuah koin, kita pandang garis besarnya atau big picture-nya. Kita lihat, kita punya target atau punya pandangan besar terhadap sebuah koin itu bagaimana. Saat itu, pada saat gua gambarkan ini sebuah symmetrical triangle, gua gambarkan call target di sini. Tapi menuju target ke sini, apakah akan semulus itu langsung kita ngacang naik atau langsung meroket langsung ke sini? Enggak dong. Harus ada yang namanya koreksi. Jadi koreksi itu hal-hal yang wajar gitu loh. Ketika dia turun di sini, dibawa turun bentar, terus beberapa jam kemudian naik lagi, itu hal-hal yang wajar loh. Dari sini memang mungkin dalam satu hari dia sempat turun lumayan ya, mungkin ya 5%, 8%. Tapi apa yang terjadi beberapa hari ke depan? Dia diikuti dengan tren yang super bullish. Jadi gini ya, kembali lagi ke mindset dan ke trading plan masing-masing. Jadi kalau kita punya trading plan, teman kita punya trading plan, gua punya trading plan. Nah, kita cocokkan apakah trading plan seseorang itu cocok dengan cara trading plan kita. Jadi apapun itu kembali ke diri masing-masing. Makanya gua selalu bilang dan gua selalu cantumkan di deskripsi ya, disclaimer on, semua resiko itu ada pada masing-masing. Jadi apapun pilihannya, ketika kalian untung apapun rugi, itu bukan menjadi masalah buat kalian dan gak jadi masalah buat orang lain. dan tidak mempengaruhi psikologi kalian. Jadi gitu loh.
Lihat apa yang terjadi ketika saat itu kalian nggak panik ya. Pada saat gue rekomendasikan Ethereum di harga sini, dia sempat koreksi ke sini. Dan apa kalau kita lihat sekarang, ini nggak lebih dari 2 bulan, sekarang harga Ethereum sudah di harga 3.300. Kalau kita lihat tarik ya, lihat udah hampir 100% ya naikannya. Dan ini pergerakannya stabil, maksudnya dalam kondisi uptrend gitu. Meskipun ya banyak sekali gejolak seperti koreksi. Jadi koreksi itu wajar. Apapun juga butuh istirahat. Orang tuh nggak mungkin berlari terus-terusan berlari. Berlari itu capek guys. Dia perlu istirahat, perlu tidur, perlu mengumpulkan tenaga. Sama halnya dengan koin, sama halnya dengan grafis, sama halnya dengan chart. Kecuali dia udah kelihatan akan mati ya. Maksudnya gini ya, apa yang harus kita pertimbangkan ketika cut loss? Ketika dia turun dari tren besarnya, dari tren uptrendnya. Ya kita lihat di sini. Saat dia koreksi dari sini, saat Ethereum koreksi dari atas sini ke sini, kan ini lumayan dalam nih. Kita harus perhatikan apa? Support. Ini di sini ada support kan. Support trennya dia tidak tembus. Jadi bisa kita simpulkan saat dia turun, dia tidak breakdown. Jadi kita harus belajar yang namanya tren dari sebuah grafik, tren dari sebuah chart. Kalau kita ngerti di bawah turun segimanapun, kalau trennya masih tren bullish, ya masih bagus-bagus aja. Jadi gue paling kesel sama orang dia baru beli di bawah turun dikit langsung kayak apalagi kayak di kolom komentar ataupun di grup ya, ini kok dam ya, ini kok anjlok ya, ini kok drop. Man, come on lah. Koreksi itu wajar. Kecuali kalau dia memang drop turun dari supportnya, breakdown dari supportnya, itu baru kita waspada, itu baru kita was-was. Kalau ini masih sekedar koreksi dan masih di atas supportnya, apa yang perlu kita takutin gitu kan? Ya kejadian Ethereum juga saat di sini dia turun banyak, jadi wajar. Gak mungkin lah setiap koin tuh naik kenceng langsung ke atas gitu, gak mungkin sekali gitu. Itu aneh, malah kita malah lebih takut sama hal yang kayak gitu. Malah kalau trennya masih bagus terus dia koreksi, itu waktunya yang tepat buat kita nyerok. Jadi saat trennya masih dalam tren bullish, dikasih koreksi, itu dikasih kita buat ngambil, dikasih kita buat serok gitu loh. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Di saat gua bilang Ethereum versus Bitcoin, dan sempat gua bahas juga di video sebelumnya tentang dominansi Bitcoin terhadap market altcoin, nampak semakin jelas Ethereum saat Bitcoin terseok-seok, di saat Bitcoin tidak mampu tembus dari resisten key resisten kuncinya seperti yang pernah gua bahas. Ini adalah resisten kunci ya, di harga 5.797 ini adalah resisten kunci dari Bitcoin. Kalau dia bisa breakout dari resisten kunci ini, ya tren bullishnya semakin terlihat. Tapi sekarang dia udah 2 kali dia tidak mampu breakout dari area key resistennya di sini, kunci resistennya di sini. Apa yang terjadi? Sekarang dia sideways ya. Masih tetap sesuai planning yang gua omongin. Makanya kalau nonton video tuh tonton sampai selesai dan amati dengan baik. Meskipun gua bahas sekarang, ini pembahasannya masih sama dengan video gua sebelumnya sebenarnya. Lihat, pergerakannya Bitcoin masih sesuai dengan apa yang gua prediksikan. Ketika dia tidak mampu breakout dari resisten di sini, apa yang bisa terjadi? Ya bisa turun ke area-area support di sini. Ya masih sesuai. Jadi kalau tonton video itu tonton sampai selesai. Kalian pun tonton video gue sebelumnya, masih sama, relate dengan video sekarang. Ini pergerakannya, ini gambarnya masih sama. Nggak ada yang gue agak tambah-tambahin. Kecuali kalau dia sudah breakdown dari area support 55.000, kalau dia sudah breakout dari harga 57.000, nah barulah kita baru mengobrolkan lagi hal-hal yang baru, kemungkinan apa yang akan terjadi. Kalau sekarang ya pergerakannya masih terlihat akan sideways aja, sideways dengan konsolidasi yang memang agak volatile gitu aja sih intinya. Apakah kita udah harus risau? No. Lihat volumenya. Volumenya apa yang mengkhawatirkan di sini? Nggak ada volume yang mengkhawatirkan di sini guys. Volume penurunannya nggak ada, volume kenaikannya pun nggak ada. Jadi ini masih konsolidasi sideways, biasa aja. Oke? Bitcoin masih terlihat biasa aja, sideways biasa aja. Yang perlu kita perhatikan ya support ini aja 55.000 dan resisten area 57.000, itu aja. Masih sesuai dengan planning gua di video sebelumnya. Saya nggak ada yang nanya, Bang apakah boleh masuk buat beli Ethereum?
Hah, gini ya, gua bilang boleh masuk nih. Kalau gua bilang masuk, kalian mau masuk nggak? Boleh. Kalau kata gua bilang boleh. Tapi apa? Kalian harus punya plan, trading plan. Kalau kalian masuk di harga sekarang nih ya, udah jelas kan, ini harganya udah lebih dari target gue ya. Target gue di harga 31.000 ya. Saat dia bisa breakout dari area sini. Ini target gue. Sekarang dia di harga 33.000. Banyak analis luar yang menganalisa bahwa Ethereum tuh bisa ke 10.000 dolar. Luar biasa kan? Tapi kapan terjadinya? Mungkin itu nggak terjadi dalam waktu sebulan, mungkin nggak waktu dalam 1-2 minggu, ya kan? Nah itu makanya kembali ke trading plan masing-masing. Kalau kalian kuat nahannya, kalian kuat ngeholdnya, kalian mau ngambil dari sekarang, silahkan, boleh banget gitu loh. Tapi ya kalian harus kuat ngeholdnya di saat terjadi goncangan-goncangan gitu kan. Ya itu intinya. Tapi gue ada saran sih, lebih baik kalian nunggu di area-area 31.000. Ini adalah area target dari gue ya. Biasanya sebuah resisten target itu akan dijadikan support. Jadi ya boleh kalian tunggu di area sini kalau kalian yang belum punya. Tapi kalau kalian yang udah punya di harga sini, di harga yang pernah gua sarankan, ya udah hold aja, hold erat-erat. Banyak sekali event yang akan terjadi pada tahun 2021 ini, diantaranya momen bersejarah yang akan terjadi pada Ethereum, yaitu pembentukan atau upgrade kepada Ethereum 2.0 yang rencananya akan keluar pada tahun 2021 ini ya. Ini akan menjadi momen bersejarah, di mana perubahan dari Ethereum yang tadinya proof of work menjadi proof of stake, dan itu akan menjadi fenomenal sekali. Makanya mungkin pergerakan market udah mencerminkan pada saat ini. Makanya Ethereum seperti yang apa yang pernah gua bilang pada video-video sebelumnya, Ethereum masih dalam tren bullish dan super bullish, ya kan? Kalau kalian tonton pada video sebelumnya, dan tren kenaikannya tercermin pada saat konsolidasi breakout dari big symmetrical besarnya ini. Karena ini konsolidasinya sangat-sangat lama, terjadi beberapa bulan, mulai dari tahun 2020 sampai ke April. Ini konsolidasinya berbulan-bulan sekali, jadi kenaikannya pun diikuti dengan kenaikan yang eksponensial. Sekarang terjadi kelihatan sangat eksponensial ya. Meskipun sekarang terlihat akan seperti akan membentuk sebuah parabolik ya. Ini agak-agak ngeri sebenarnya kalau membentuk sebuah parabolik ya. Ya makanya mungkin hal-hal yang tepat atau titik-titik tepat buat gua cari area-area support selanjutnya buat kita ngambil buat Ethereum. Ya, gua ada masukan buat temen-temen sih sebenarnya. Lebih ke coba sebelum masuk atau membeli koin tuh pelajari dulu apa yang kita beli. Meskipun kalian nggak ngerti teknikal, kalian tahu dulu lah koin apa yang kita beli. Sehingga ketika kalian dibawa turun dikit ataupun dibawa anjlok, kalau kalian ngerti apa yang kalian beli, kayaknya kalian nggak akan sewas-was itu loh gitu loh. Makanya dari sekarang tuh belajar. Kalau belajar makanya jangan pakai uang banyak, pakai uang sedikit dulu buat belajar. Kalau kalian meskipun ya udahlah bang, gua nggak belum belajar nih, tapi gua pengen masuk, ya udah. Kalau kalian pengen masuk, ya udahlah pakai uang kecil. Jadi kalau uang yang setidaknya kalian rela kalau uang itu hilang gitu. Tapi kalau kalian udah ngerti, apalagi kalian udah ngerti teknikal, kalian udah fundamental ya, kembali lagi kalian harus disiplin lah terhadap planning dari yang kalian udah buat. Ini kalian tentuin aja di mana kira-kira stop loss, di mana TP-nya, take profit 1, take profit 2, take profit 3 di mana stop loss-nya. Itu aja, area support-nya di mana, resistance-nya di mana, itu hal yang menjadi patokan buat kalian. Kembali lagi ya, ETH dan Bitcoin. Bitcoin masih dalam gambar yang sama dengan video gue sebelumnya, masih dalam sebuah prediksi yang sama. Nggak ada yang berubah dari Bitcoin. Nggak ada gue tambahin gambar sekarang ini. Ini masih sama dengan video pembahasan Bitcoin sebelumnya. Ethereum pun sama. Nggak ada gue tambahin gambar selanjutnya ya. Karena Ethereum masih dalam sebuah pergerakan yang masih terprediksi dengan baik. Paling ya area-area support yang udah gue gambarkan ya ini. Area resisten yang udah gue jadikan target. Jadi ini area support selanjutnya dari Ethereum. Mungkin itu. Jadi itulah mungkin video pembahasan dari gua tentang Ethereum dan Bitcoin sekarang. Jadi bagi kalian teman-teman ya yang terjun ke dunia kripto ini, kalian harus ngerti ya, market kripto ini beresiko sekali, dan market kripto itu nggak selalu naik dan nggak selalu turun. Itu yang harus kalian pahami gitu. Karena kenapa gua ngomong kayak gini ya, gua banyak sekali curhat karena gua capek melihat orang-orang yang ngeluh gitu. Di saat dia cuan, dia berbahagia. Di saat dia dibawa turun dikit, dia
ngeluh. Lebih baik kalian meng-share solusinya gitu. Di saat dibawa turun, kalian share chartnya. Apakah di sini supportnya? Apakah ini supportnya udah di breakdown? Nah, itu hal-hal yang bagus. Tapi kalau kalian ngeluh tanpa bukti, tanpa kalian punya proof, tanpa kalian punya alasan yang jelas, itu memuakan sekali gitu. Jadi itu dari gua. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, buat yang belum. Mungkin segitu dulu video dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.